Saya kira percik. Bagi saudara penganut paham baptis percik. Nah, bersyukurlah. Pada dasarnya, lihat. Dalam perjanjian lama, pemercikan atau sama dengan pencurahan, ya, di atas kepala. Itu dikaitkan dengan kedatangan Mesias. Yesaya 52 ayat 12 mengatakan, demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa raja-raja. Akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka dan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saya lanjutkan arti daripada ayat ini. Saya kasih tanda membuat tercengang. Para penafsir Alkitab dari golongan kelompok Protestan membuat tercengang. Dalam bahasa aslinya mereka artikan mencik. Dan itu ada di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 25. Mengatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Mencurahkan, Bapak Ibu. Mencurahkan air jernih. Berarti percikan itu. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Artinya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Yahudi pada saat itu. Sudah mengenali nubuatan tentang pencurahan itu. Atau sama dengan pemercikan. Dari atas, maksudnya dari Allah. Ke bawah, artinya kepada manusia. Itu sangat erat hubungannya dengan kedatangan Yesus. Jadi pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes menurut para penafsir gereja Protestan termasuk Katolik, mereka tafsirkan dipercik atau dicurahkan. Salah nggak ya? Boleh nggak ya, Bu? Sama seperti tadi Pentakosta, Karismatik, Baptis kan? Selam kan? Apa? Nah, ini kembali kita dibawa ke arti kata. Maka penafsir Alkitab dari kelompok-kelompok gereja Protestan menafsirkan arti kata baptiso dalam bahasa Yunani-nya itu adalah menuangkan, membasuh, juga apa? Memercik dan membersihkan. Memang di sini kita lihat terjadi pemotongan arti dan makna ya. Protestan juga nggak mau kalah. Kalau tadi Pentakosta ada yang dipotong juga. Arti kata baptiso itu hanya sebatas selam, selam, selam gitu. Padahal arti lain daripada baptiso itu di pendahuluan saya katakan tadi juga apa? Memercikan. Tapi orang namanya juga orang Protestan, tukang protes kerjanya. Nggak mau kalah juga. Arti baptiso itu dalam bahasa Indonesia juga menuangkan, membasuh, termasuk apa? Memercik. Saya bilang tadi, kalau saya lihat memang gereja-gereja Tuhan itu sudah terjebak ya pada penafsiran yang subjektif dan juga pada kepentingan kelompoknya. Itu masalah menurut saya. Sehingga tidak murni penafsirannya mereka itu secara alkitabiah, juga tidak komprehensif. Ini kan sekolah kita, termasuk saya, Bapak Ibu, saya nggak mau kejebak. Dalam dua pola pikir ini saya nggak mau. Dalam dua paham penafsiran saya nggak mau kejebak. Maka saya bilang tadi, kampus kita tidak mau dijebak, dikurung oleh dua paham ini. Nggak mau. Cukuplah bagi kita Tuhan, pembimbing, pengarah, atau menjadi patron buat kita. Nah, pasti Bapak Ibu nanti pasti akan bertanya, lalu Pak Tony gerejanya baptisan mana? Nanti tar belakangan saya jawab.
Lagi-lagi penafsir orang orang Protestan menafsirkan waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang ditulis oleh empat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka mereka tafsirkan juga apa? Ya perciklah. Salah nggak? Enggak. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang tidak boleh, jangan kau hakimi. Jangan kau sesat-sesatkan gereja lain yang menganut paham keyakinan baptis selam. Kan itu. Maka mereka menafsirkan Matius pasal 3 ayat 16, Markus pasal 1 ayat 10. Mereka memakai kata Yunani. Ya, waktu Yesus keluar dari air itu Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya, mereka pilih dan pilah penggunaan kata Yunaninya apa? Apo. Apa itu artinya? Dari. Dari itu berarti lawan dari ace. Ace itu artinya apa? Menuju. Bukan artinya dari dalam, tetapi lawan dari ein artinya ke dalam. Singkatnya, orang-orang Protestan, penafsir Alkitab orang Protestan mengatakan, Yesus itu tidak ada indikasi kuat dia keluar dari air itu dengan cara diselam. Tapi orang Protestan katakan, ya Yesus itu hanya keluar dari air. Artinya, ya dia hanya dipercik. Mereka tambahkan juga bukti sejarah. Banyak lukisan di abad pertama. Abad pertama loh ini. Menunjukkan pembaptisan dilakukan di tepian sungai dengan cara percik. Itu kata mereka. Oke lah, kan gitu. Sama-sama cari penguat. Oke. Bahkan ini ditambahkan juga oleh yang namanya Rowland. Dia menulis sebuah buku. Saya pernah baca buku kecil, tapi menurut saya sangat bermutu. Mungkin buku ini udah nggak keluar lagi sekarang karena buku ini sangat tua. Dia menjelaskan dalam bukunya itu kurang lebih dari 400 contoh bejana baptisan. Bejana baptisan itu berarti tempat pembaptisan atau tempat air yang dipakai untuk membaptis secara bersih. Dari gereja-gereja pertama antara 230 sampai 680, semua memakai beza sebut baptisan percik atau curah dan selam. Kata mereka. Separuh dari kedalamannya yang lazim dipakai oleh kelompok pembaptis selam pada masa kini. Ini dasarnya. Ada dasar Alkitab lain lagi yang dipakai oleh penganut paham baptis percik. Saya akan lanjutkan. Kita lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-10. Ini nanti akan saya berikan pemahaman kepada kita. Pemakaian kata baptis yang dijadikan oleh kelompok Protestan bahwa baptisan yang mereka yakini itu adalah percik. Akan saya jelaskan baik menurut PL dan juga menurut perjanjian baru. Ya, kita mulai dulu dari Ibrani pasal 9 ayat 10. Menyatakan, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanya hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Bapak Ibu, kata pembasuhan dalam bahasa Yunaninya adalah baptismois. Kalau kita artikan secara harafiah, pembaptisan. Nah, apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani dengan memakai kata pembaptisan di sini? Saya akan jelaskan lebih jauh di dalam perbandingan PB dan PL. Ya, bahwa artinya adalah pemercikan sebagai cara yang dipakai baik di perjanjian lama dan bahkan juga perjanjian baru. Mari kita lihat.
Pembuktian dan pemakaian cara percik di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru bukan barang baru. Tapi ini sudah sering dipakai. Cara percik ini baik di PL dan PB. Ini yang membuat orang-orang Protestan merasa, menurut mereka, bahwa baptisan itu adalah percik. Ya nggak apa-apa kan? Oke, kita lihat. Ibrani pasal 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kata pemercikan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sudah dipakai. Ya, pemercikan sudah dipakai untuk menguduskan mereka yang najis. Kita lihat bilangan pasal 19 ayat 17 ayat sampai 18 sebelahnya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu ditaburi air mengalir. Kemudian seorang yang tahan haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikkannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Dia dalam perjanjian lama kata memercik itu sudah umum, sudah sering dipakai untuk menghapus, menguduskan, menyucikan orang dari dosa. Oke, ke bawahnya kita lihat. Yang kedua, dalam Ibrani 9 ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahu semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah jantan serta air dan bulu dan hisop, lalu memercik. Nah, ini dia. Kitab itu sendiri dan seluruh umatnya. Perlengkapan ibadah termasuk di sini Alkitab. Orang-orang percaya, ya, Bapak Ibu diperintahkan kepada Musa untuk apa? Memercik mereka supaya kudus dan suci. Ini perjanjian baru, Ibrani pasal 9:19. Di perjanjian lama, Keluaran pasal 24 ayat 6 dan 8. Sebelahnya Bapak perhatikan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi darah itu disiramkannya kepada misbah itu. Disiramkan itu nggak mungkin diselam. Ya, disiramkan itu lebih dekat dengan dipercik. Karena saya dulu petani Bapak Ibu waktu di kampung, jadi paham. Disiramkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu. Serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Berdasarkan segala firman ini. Kita lanjut di bawahnya. Kembali ke Ibrani pasal 19 ayat 21. Perjanjian baru. Dan juga kemah dan semua alat ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Artinya, pemercikan ini sudah biasa, sudah umum dipakai. Bukan hanya di PL, tapi juga di perjanjian baru Bapak Ibu. Walaupun yang dipercikan di sini bukan air, tapi darah. Tapi penekanannya adalah kata percik maksud saya. Lalu kita lihat lagi di perjanjian lama, Imamat pasal 8 ayat 9. Domba itu disembelih lalu Musa menyiramkan darahnya pada mesbah sekelilingnya. Menyiramkan itu sama dengan ditindaklanjuti lagi dalam Imamat pasal 16 ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamain itu di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamain itu harus memercikkannya sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Inilah dasar biblika, dasar teologi yang dipakai oleh para penafsir Alkitab
kelompok golongan Protestan. Maka mereka bawa, mereka tariklah ini ke dalam baptisan, pola baptisan percik. Pertanyaannya, salah nggak? Ya nggak salah. Karena jelas-jelas ada di Alkitab kan Bapak Ibu. Dia nggak percik dia. Tapi yang harus saya ingatkan, jangan kita menghakimi orang lain. Jangan kita menyesat-nyesatkan orang lain. Hanya karena persoalan perbedaan cara baptisan dengan kita. Saya lebih ke situ penekanannya. Karena kalau kita masih dalam konteks saling menghakimi, saling mempersalahkan, saling menyesatkan hanya karena persoalan cara baptisan, tidak ada untungnya bagi Kristus dan juga tidak ada untungnya bagi kita, termasuk bagi gereja. Bahkan saya menganggap kalau kita hanya berkutat di dalam perdebatan, dalam mempersoalkan cara baptisan, hati-hati loh Bapak Ibu. Sibolis dari kampung saya namanya itu, atau Mbak Lucifer kata orang Jawa, bisa ikut bermain, merusak hati dan pikiran, bahkan juga memecah belah umat Tuhan. Maka hati-hati. Maka dari dulu Bapak Ibu, saya tidak pernah mempersoalkan, memperdebatkan, menghakimi orang hanya karena masalah perbedaan baptisan. Tidak pernah. Karena saya paham Alkitab dan saya tahu di mana dan bagaimana saya harus memposisikan cara baptisan percik atau selam. Saya paham betul. Memang persoalannya saya sangat menyayangkan. Masih terlalu sangat banyak para oknum-oknum pendeta menjadikan dua tata cara baptisan percik selam ini menjadi ajang perdebatan, ajang saling menghakimi, bahkan ajang untuk saling sesat menyesatkan. Dan itu tidak menambah pertobatan, tidak menambah kedewasaan rohani, tidak menambah orang datang kepada gerejanya. Maka itu sebenarnya pola pikir yang seperti itu menggambarkan kasihan ini Pak Pendeta atau Ibu Pendeta. Karena dia kurang paham Alkitab secara komprehensif, bahkan juga secara etimologi. Maka saya punya harapan banyak kepada saudara kita ini menjadi pembaharu. Harus membawa perubahan. Nggak boleh, jangan sampai kita ikut-ikutan lagi. Kalau kita masih ikut-ikutan dalam pola pikir menghakimi hanya dengan masalah perbedaan tata cara, berarti sia-sialah saudara ikut mata kuliah ini. Kita lanjutkan. Lalu pertanyaannya, apa syarat mutlak yang harus dilakukan dalam membaptis? Saya sudah singgung tadi Bapak. Hal yang paling primer yang harus kita utamakan. Apa itu primer? Dasar.